Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Ya, di sini ada bungkusannya. Ternyata setelah saya buka, ini adalah berisi keyboard ya, dan sebuah netbook Asus. Dan ada lagi isinya apa ini ya? Oh, sebuah charger. Iya. Jadi saya pas nggak di rumah tadi ya, terus istri dititipkan barang ini ya sama orang, ada yang datang tadi. Katanya minta pasangkan keyboard. Jadi dia sudah beli sendiri, saya tinggal pasang. Kok bisa? Masih bisa. Jadi kalau seperti ini kasusnya, nanti kalau keyboard yang baru ini ternyata dipasang tetap rusak, ya saya nggak tanggung jawab ya, tetap bayar ongkos pasang gitu kan, karena dia beli sendiri. Kecuali kalau saya yang belikan, lah nanti keyboard yang saya pasang, yang saya belikan itu ternyata rusak, saya akan ganti atau return ke salesnya. Kalau seperti ini ya resiko dia sendiri, begitu ya. Nah, di sini ada netbooknya Asus X200. Yang selanjutnya di sini kita akan nanti pasang ya. Jadi simak dulu tutorialnya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan bantuannya ya. Klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa sawerannya ya. Dan di sini kita akan langsung saja eksekusi. Kita akan buka casingnya. Kita buka dulu, ini baut yang paling tengah ini panjang ya. Jadi kita ingat-ingat yang baut yang panjang yang mana, yang pendek yang mana ya. Jadi di sini kita lepas dulu semua bautnya. Kita simpan di sebuah wadah gitu ya, biar nggak hilang. Karena ya sering-sering kalau misalnya nyopot-nyopot, bongkar-bongkar seperti ini, kalau nggak bautnya kurang ya bautnya sisa. Ya begitu ya. Jadi kita siapkan wadah. Nah, di sini ada baut yang panjang dia, di bagian bawah karet kaki-kakinya ini ada baut ya. Jadi dibuka dulu karet-karet di kaki-kakinya ini, dicongkel dulu. Nah, di sini congkel karetnya ini. Nah, di bawahnya ini masih ada baut ya. Kalau nggak dibuka nanti asal ditarik ya bisa jebol ya casingnya ya. Oke, sekarang sudah dibuka, kita cari pencongkel dulu. Di sini saya gunakan sebuah pencongkel dari bahan plastik ya. Kita buka dulu seperti ini, dan selanjutnya kita congkel di bagian tepi ya, pinggirnya ini dicongkel pelan-pelan. Bisa menggunakan bekas ATM atau bekas kartu SIM ya. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita berdirikan lagi seperti semula dan kita buka. Langkah selanjutnya adalah kita akan melepas ya fleksibel atau kabel penghubung antara keyboard dan touchpadnya ke mesin atau motherboard ya. Nah, seperti ini penampakannya. Kita tutup dan kita simpan dulu ini, karena kita akan berurusan hanya dengan keyboard ya, dengan casing penutup bagian atas seperti ini. Bisa kalian perhatikan di sini kabel fleksibel untuk touchpadnya saya rekatkan dulu biar nggak kena ya. Kalau misalnya kita nanti kan gunakan solder ya, biar nggak kena. Kalau nggak sengaja nanti bisa lonyot. Apa itu lonyot ya, bisa melekitut ya. Sekarang kita lepas dulu keyboardnya, kita tarik perlahan-lahan. Kalau misalnya nggak bisa, kita bisa gunakan bantuan pinset atau cutter, karena di sini tertanam ya. Jadi direkatkan dengan casingnya langsung gitu ya. Nah, ini keyboard yang bekasnya, ini yang baru. Di sini ada plastik hitam ini ya. Ini nanti kita pindahkan ke keyboard yang baru, karena itu penting sekali biar tidak ada kontak langsung atau short ya, dari keyboard ke motherboard ya. Jadi ini plastik pelindung ini ya. Baik, selanjutnya kita pasang keyboard yang baru seperti ini. Nah, kita paskan, jangan sampai ada yang tertindih. Kita perhatikan bareng-bareng ya. Nah, oke. Baik, silahkan kalian ikuti tutorialnya. Oke ya, kita rekatkan, kita paskan pada lubang-lubang yang ada di sini gitu ya. Jadi di lubang-lubang ini nanti akan ada plastiknya ya. Plastik dari casingnya kita akan nanti lelehkan atau panaskan dengan solder, kemudian di situ dia akan merekat ya.
Baik ya, jadi di sini saya akan gunakan bekas keyboard ya. Ini keyboard Astra apa keyboard apa nggak tahu ya. Saya copot aja ini ya tombolnya, salah satu tombolnya. Jadi ini kan terbuat dari bahan plastik gitu ya. Nah ini nanti kita akan gunakan sebagai bahan untuk mensolder ya. Ini soldernya udah panas. Jadi kita akan gunakan ini plastik ini untuk merekatkan ya. Sebelumnya saya hidupkan dulu kipasnya ya. Kenapa kok saya pakai kipas ya, biar kita menjaga kesehatan ya. Kalau kita panaskan plastik itu pasti kan keluar asap dan baunya sangat menyengat ya, nggak bagus untuk paru-paru gitu. Jadi kita gunakan kipas biar asapnya langsung kabur gitu ya. Nah kita langsung panaskan plastiknya. Kita gunakan untuk merekatkan keyboardnya di setiap lubang-lubang yang ada di dalam keyboard itu ya. Nah di sini dia akan bersifat sebagai pengunci ya, pengunci biar keyboardnya ini nggak lepas gitu ya. Ada beberapa kasus waktu itu saya pernah bongkar laptop, jadi dia pernah ganti keyboard ternyata cuman diselotip ya, pakai lakban atau pakai plaster gitu ya. Jadi ya ketika dipencet dia pasti akan mendal-mendal gitu ya. Apa tuh bahasanya, akan blesek, jadi dia akan lepas ya. Jadi akan lebih baik dan lebih kuat jika gunakan metode ini. Ada yang bilang waktu itu di komentar, "Bang, kenapa kalau nggak pakai lem gitu bang? Kalau pakai lem Jepang atau lem Korea itu nanti dia kan sifatnya sangat cair ya. Jadi dia nanti malah melebar kemana-mana, malah merusak bagian yang lain." Jadi menurut saya metode ini yang paling bagus untuk memasang keyboard ya. Nah kita gunakan di setiap lubang ya, di semua sisi. Jadi kita gunakan ini untuk merekatkan. Di sini akan saya percepat karena semua lubang perlu kita rekatkan gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, ketika kita pencet seperti ini dia akan kuat ya, jadi nggak ambles gitu ya. Karena sudah kita solder di setiap penghubungnya. Baik, dan di sini berarti tugas kita sudah selesai memasangkan keyboard dan kita tinggal rakit ke laptopnya ya. Kita pasangkan ke laptopnya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita pasangkan dulu plastik hitam ini ya. Ini sebagai pelindung supaya tidak terjadi kontak langsung antara keyboard dan motherboard ya, atau mesin di laptop ini, jadi nggak konslet gitu kan. Nah kita rekatkan seperti ini ya. Oke, nah pelan-pelan aja ya. Jadi kita jangan lupa plastik ini jangan sampai hilang. Waktu itu ada yang bilang, "Bang, punya saya hilang bang." Waktu itu di komen ada tuh. Terus saya bilang ya ganti dengan plastik lain bisa, atau gunakan kertas dan bisa direkatkan dengan double tip ya. Oke, nah sekarang kita tinggal pasang ke laptopnya ya. Kita jangan lupa ini untuk touchpadnya kita keluarkan dulu. Oke, nah seperti ini caranya ya, dari bawah gitu ya, karena colokannya ada di bawah. Kita colokkan lagi touchpadnya dan juga keyboardnya. Oke. Nah sekarang tinggal kita kunci ya. Pastikan dia masuk dengan sempurna ya. Kita kunci dan kemudian tinggal kita. Nah ini plastiknya ini yang saya maksud tadi ya. Jadi plastik hitamnya ini nanti ini juga jangan sampai hilang. Nanti kalau nempel ke motherboard, ke keyboard, jadi nanti konslet gitu ya. Kita tutup lagi dan kita akan siap tes dulu. Jangan dibaut dulu, tapi kita tes dulu ya. Kalau udah normal dites baru kita baut gitu ya. Nah sekarang kita tekan-tekan di setiap sisinya biar ya terpasang ya. Kemudian kita hidupkan ya, karena laptopnya ini lemot jadi saya percepat ya, hidupnya lama banget ini tadi ya. Namanya laptop spek kecil ya. Dan di sini sudah saya siapkan keyboard tester ya,
bisa dicek di deskripsi atau cari di Google keyboard tester ya. Kalau dia ditekan warnanya hijau berarti dia normal. Kalau dia ditekan warnanya merah terus berarti dia mencet terus gitu ya. Kalau putih berarti nggak bisa dipencet. Kita periksa semua tombolnya apakah berwarna hijau atau enggak. Ternyata ini berwarna hijau. Good ya. Oke ya, pokoknya ikuti tutorialnya dengan cara yang seksama, jadi tidak salah-salah saat memasang keyboard Asus X200. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sawerannya. Link sawerannya ada di deskripsi. Nanti kita akan pasang bautnya setelah komputer atau laptop ini mati gitu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.